Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, pada tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juni tahun 2021. Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami agamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi rezeki kepada kita berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia, demikian pula di akhirat. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad, dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang ke-300. Kita telah berada di bab yang ke-300, kita sudah masuk ke dalamnya dan kita telah menerangkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini masih di bab yang sama, masih pada bab yang ke-300 tentang al-hadi dan as-samt al-hasan. Dan ini adalah riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya Anil Jurairi an Abi Tufail, dari Al-Jurairi. Al-Jurairi beliau seorang tabi'i
Beliau bernama Sa'id bin Iyas Al-Jurairi Abu Mas'ud. Beliau berasal dari Basrah. An Abi Tufail, dari Abu At-Tufail, Abu Tufail. Dan Abu Tufail ini termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Amir bin Wathilah Al-Laythi Al-Kinani, dan beliau ini lebih masyhur dengan kunyah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Tufail. Nama beliau tidak semasyhur kunyahnya. Dan beliau termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sigharus sahabah. Beliau mendapati masa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Jadi beliau masih kecil di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah sahabat yang paling terakhir wafat dari seluruh para sahabat. Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, akhiru man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya bil ijma'. Beliau adalah sahabat yang paling terakhir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi beliau orang yang paling terakhir meninggal dari kalangan para sahabat secara mutlak. Terkadang kita menyebut orang yang paling terakhir meninggal di Basrah, ada yang paling terakhir meninggal di Makkah, ada yang paling terakhir meninggal di Madinah. Adapun Amir bin Wathilah secara mutlak beliau sahabat yang paling terakhir yang hidup di muka bumi. Setelah beliau wafat, maka tidak lagi tersisa dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah tahun berapa beliau wafat. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 100 Hijriyah. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 107. Dan ada pula yang mengatakan beliau wafat pada tahun 110 Hijriyah. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Tufail qala, dari Abu Tufail beliau berkata, qultu lahu, aku bertanya kepadanya, yaitu Al-Jurairi bertanya kepada Abu Tufail, ra'aitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Abu Tufail menjawab, na'am, iya. Wala a'lamu ala dhahril ardi rajulan hayyan ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghairi. Dan aku tidak mengetahui di muka bumi ini sekarang ini ada seseorang yang masih hidup yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain aku. Ini menunjukkan bahwa beliau memberitakan hadis ini dalam keadaan seluruh para sahabat telah wafat kecuali beliau. Kecuali beliau radhiyallahu anhu. Aku tidak mengetahui seorang pun masih hidup sekarang ini yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Tufail untuk menguatkan bahwa beliau
pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, maka beliau pun menerangkan sebagian dari sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, wa kana abyadha malihal wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berkulit putih, abyad. Malihal wajh. Malih itu menunjukkan keindahan, ketampanan. Malih, kalau seorang hendak menyifatkan tentang ketampanan seorang, maka dia mengatakan fulan malih. Beda malih. Kalau malih asin, dari milih garam. Ini malih yakni hasan, bagus, indah, tampan, mirip seperti jamil. Kata Abu Tufail, kana abyad malihal wajhi. Beliau seorang berkulit putih, wajahnya bagus, wajahnya tampan. Wa fi lafdhin qala, di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, yaitu Al-Jurairi, kuntu ana wa Abu Tufail Amir bin Wathila Al-Kinani. Satu ketika aku dan Abu Tufail, yaitu Amir bin Wathilah Al-Kinani, natufu bil bait. Kami sedang melakukan tawaf di Baitullah. Qala Abu Tufail, lalu kemudian Abu Tufail mengatakan, ma baqiya ahadun ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi. Tidak tersisa seorang pun pada saat sekarang ini yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain aku. Qultu, maka aku pun bertanya kepadanya, kepada Abu Tufail, wa ra'aitahu, engkau melihat Rasul? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Qultu, aku bertanya lagi, kaifa kan, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Abu Tufail menjawab, kana abyadha malihan muqassada. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang berkulit putih, malih, tampan, indah, dan muqassad. Kata para ulama, muqassad yaitu seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, tengah, tidak gemuk, tidak pula kurus. Itulah ciri-ciri dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat ini semakin menegaskan bahwa Abu Tufail adalah sahabat yang paling terakhir wafat secara mutlak, karena beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup pada masa ini yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku. Oleh karena itu Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Abu Tufail wafat pada tahun 100, wa kana akhir man mata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang paling terakhir wafat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dawud bahwa Abu Tufail, Al-Jurairi meriwayatkan dari Abu Tufail, beliau mengatakan, kana abyadha malihan idza masya ka'annama yahwi fi sabubin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau seorang yang berkulit putih, beliau indah, tampan. Apabila beliau berjalan seperti orang yang berjalan dari atas ke bawah, nurun gitu. Maksudnya biasanya seorang kalau berjalan di penurunan dia lebih cepat. Berbeda kalau seorang nanjak. Biasanya kalau seorang nanjak itu jalannya lambat. Tapi kalau menurun itu cepat. Kata para ulama bahwa yang dimaksud oleh Abu Tufail, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan seperti orang yang berjalan di turunan, yaitu yamshi mashyan qawiyan sari'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan kuat dan cepat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti jalannya orang yang malas. Ini diantara syama'il, diantara sebagian dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan fisik beliau. Demikian pula kaitannya dengan sebagian kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Dan sebagian para ulama ada yang menulis kitab khusus tentang syama'ilur rasul, hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan Rasulullah, yakni fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab khusus tentang syama'il Muhammadiyah. Nah, di dalam hadis ini Abu Tufail menerangkan bahwa dialah orang yang paling terakhir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul Isya bersama kami, memimpin salatul jamaah, salatul Isya bersama kami fi akhir hayatihi, dan itu di akhir hayat beliau, di masa-masa sebelum beliau wafat. Falamma sallama qama, ketika beliau mengucapkan salam, maka beliau berdiri di hadapan para sahabat, lalu beliau bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Apakah kalian melihat malam kalian ini setelah salatul Isya? Sesungguhnya di penghujung 100 tahun ke depan, kata beliau, di penghujung 100 tahun ke depan mulai dari malam ini, maka tidak akan tersisa orang yang sekarang ini mereka hidup di muka bumi. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai mengerjakan salatul Isya secara berjamaah, beliau berdiri di hadapan para sahabat. Lalu beliau menyampaikan bahwa di penghujung 100 tahun ke depan tidak akan ada lagi yang tersisa satupun yang sekarang ini hidup di muka bumi ini. Artinya semuanya telah wafat. Dan ini termasuk di antara dalailun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, bahwa 100 tahun ke depan tidak ada lagi yang hidup dari orang yang sekarang ini pada saat beliau menyampaikan itu masih hidup. Nah, Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu
ketika itu masih berusia 8 tahun, 8 tahunan. 100 tahun ke depan beliau wafat, dan beliau sahabat yang paling terakhir wafat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan perselisihan yang terjadi sebagaimana yang kita sebutkan. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 100, ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 107, ada pula yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 100 ke-8. Ya. Para pencatat sejarah tidak keluar dari apa yang disebutkan ini. Intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak. 100 tahun ke depan seluruh para sahabat telah wafat alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan bahwa usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pendek. 100 tahun, seorang mencapai 100 tahun itu sudah luar biasa, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 100 tahun ke depan yang hidup sekarang ini tidak ada lagi yang tersisa. Ya, ini usianya tidak akan mencapai 100 tahun ke depan. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 100 tahun ke depan tidak ada lagi orang yang hidup yang sekarang ini mereka masih hidup. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum. La yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Tidak tersisa lagi seorang pun yang sekarang ini masih hidup di muka bumi. Beliau tidak mengkhususkan yang masih hidup di Madinah atau yang masih hidup di Makkah atau yang masih hidup di Jazirah Arab, tidak, di muka bumi. Maka di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang nabi yang disebut Nabi Khadir itu masih hidup? Khadir yang pernah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisahnya dalam suratul Kahfi, pertemuan antara Nabiullah Musa dengan Nabi Khadir. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Khadir seorang nabi atau hamba dari hamba Allah yang saleh. Yang zahir, yang sahih bahwa beliau seorang nabi, sebagaimana Musa alaihissalam juga seorang nabi dari Bani Israel. Khadir seorang nabi yang dikirim bukan kepada Bani Israel. Terjadi pertemuan di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pada satu zaman itu dikirim bukan hanya seorang rasul, sebab dahulu sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, tidak keluar dari kaumnya. Nabiullah Musa diutus kepada Bani Israel secara khusus, tidak kepada selain Bani Israel. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam yub'atsu ila an-nasi 'ammatan, diutus kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, ras dan yang lain sebagainya. Nah, ada pemahaman sebagian, dan subhanallah itu juga diyakini oleh sebagian orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengatakan bahwa Khadir masih hidup sekarang ini, masih hidup. Bahkan dia menuduh bahwa para ahlul hadis, para muhaddis yang berpendapat bahwa Khadir itu telah wafat,
itu pendapat yang nyeleneh, yang syadz, yang ganjil. Dan dia mengatakan bahwa mayoritas menetapkan Khadir sekarang masih hidup. Dan itu subhanallah dikuatkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi, salah seorang ulama yang ma'ruf dalam mazhab Syafi'i. Ya. Lalu beliau menukil dari perkataan kaum Sufiyah bahwa ini pendapat yang disepakati oleh kaum Sufiyah. Dan menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas ulama. Dia mengatakan wa dzalika muttafaqun alaihi 'inda as-sufiyyah wa ahli as-salah wal ma'rifah wa hikayatuhum fi ru'yatihi wal istima'i bihi wal akhdhi anhu wa su'aluhu wa jawabuhu wa wujuduhu fil mawadhi' asy-syarifah wa mawatinil khair akthar min an yuhsar wa ashhar min an yudhkar. Luar biasa ini ucapan An-Nawawi dalam Tahdhibul Asma, bahwa keyakinan Khadir masih hidup itu disepakati di kalangan As-Sufiyah dan orang-orang yang memiliki kesalehan. Hikayat-hikayat mereka yang melihat Khadir itu, dan mereka berkumpul bersama Khadir, mereka mengambil ilmu dari Khadir, terjadi dialog, tanya jawab dengan Khadir, keberadaannya di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang ada kebaikan, di majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan, itu banyak sekali, gak bisa dibatasi ya. Dan lebih populer daripada sekedar disebutkan. Subhanallah. Demikian pula Ibnu Salah. Ibnu Salah yang diketahui penulis sebagian kitab-kitab, di antara kitab Mustalahul Hadits, beliau juga menetapkan bahwa jumhur ulama dan orang-orang yang saleh mengatakan dia masih hidup, dan dia menganggap bahwa pendapat yang mengatakan Khadir telah mati itu pendapat yang ganjil. Namun ini dibantah oleh banyak dari kalangan para ulama. Di antaranya Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud, dan yang paling baik dalam membantah pendapat ini adalah salah seorang tokoh ulama yang masyhur juga dalam madhab al-Imam Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau menerangkan tentang permasalahan ini panjang lebar, dan beliau membantah pendapat yang mengatakan bahwa Khadir itu masih hidup. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, i'tana ba'dul mutaakhirin bi jam'il hikayatil ma'thura 'anis salihin wa ghairihim mimman ba'da ال300 fama balagat al-20 ma'a ma fi asanidi ba'dihha man yudha'af li kathrati aghlatihi aw ihamihi bil kadhib ka Abi Abdurrahman As-Sulami wa Abil Hasan Ibn Jahdam. Ada sebagian orang-orang yang hidup di tahun-tahun terbelakang itu mengumpulkan hikayat-hikayat, cerita-cerita yang menurut mereka itu dari orang-orang yang saleh. Dan selain mereka, setelah 300 tahun berikutnya, namun ketika dicek dan diteliti riwayat-riwayat yang mereka sebutkan ya, itu tidak mencapai 20 riwayat, ditambah lagi sanad-sanad dari sebagiannya lemah disebabkan karena banyaknya kekeliruan dari para perawinya, dan sebagian yang tertuduh berdusta dalam meriwayatkan, seperti Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abul Hasan bin Jahdam.
Jadi hikayat-hikayat, sekedar seorang itu dikenal sebagai ahli ibadah, dikenal sebagai orang saleh, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tidak cukup untuk mengatakan bahwa ucapannya bisa dipercaya, bisa diterima. Tidak cukup. Banyak orang-orang yang saleh namun mereka terjatuh ke dalam kedustaan. Mereka terjatuh ke dalam kedustaan. Di antara mereka ada yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menjadikan kaum muslimin semakin cinta dengan Al-Qur'anul Karim. Maka dia membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan keutamaan setiap surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Keutamaan surah Al-Fatihah demikian, keutamaan surah Al-Baqarah demikian, keutamaan surah Ali Imran dan seterusnya. Palsu. Sengaja dia memalsukan. Alasannya kami memalsukan atas nama Rasul untuk kebaikan. Apakah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kebaikan setelah Nabi mengatakan man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menisbatkan sesuatu kepadaku yang aku tidak mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Apakah itu kebaikan? Ada seorang ahli ibadah yang bernama Ghulam Khalil, dikenal sebagai ahli ibadah, sampai disebutkan ketika dia wafat pasar tutup ya, karena mereka bersedih atas kematiannya, berkabung, padahal dia seorang pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar hikayat dari orang-orang yang soleh tidak cukup untuk menetapkan bahwa berita itu benar. Ya. Dan tidak sedikit dari kalangan mereka ini, orang-orang ini yang dikenal semangat dalam beribadah tapi kosong dalam hal ilmu, mereka suka berdusta. Ya. Atau diperlihatkan suatu kepada mereka yang tidak ada hakikatnya, yang itu datangnya dari syaitan. Ya. Kadang dia mengaku dia bermimpi bertemu Rasulullah, padahal tidak demikian ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak sekali hikayat-hikayat yang disebutkan dari orang-orang yang saleh namun pada hakikatnya dibangun di atas kedustaan. Dan disebutkan oleh As-Suhaili bahwa Al-Imam Al-Bukhari dan sekelompok dari para ulamaul hadis mereka mengatakan matal Khadir qabla inqidha'i mi'ati sana minal hijrah, bahwa Khadir telah mati sebelum mencapai 100 tahun dari tahun Hijriyah. Dan dikuatkan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, sengaja saya menyebutkan ini Ibnul Arabi pakai alif lam untuk membedakan antara beliau dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnul Arabi alim dari kalangan para ulama, termasuk di antara ulama yang bermadzhab Maliki. Beda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini seorang yang mulhid. Nanti akan kita sebutkan tentang Ibnu Arabi. Ibnul Arabi menguatkan pendapat ulamaul hadis, dan mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa tidak ada lagi yang tersisa di penghujung 100 tahun ke depan seorang pun yang sekarang ini masih
dalam kondisi hidup. 100 tahun ke depan tidak ada lagi orang yang hidup di muka bumi yang masih hidup pada saat itu. Abul Khattab bin Dihya beliau mengatakan, wala yathbutu ijtima'ul Khadir ma'a ahadin minal anbiya illa ma'a Musa alaihi salam kama qassahu Allah Ta'ala min khabarihi wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihhu minha syai' biittifaqi ahli naqli. Tidak sahih ada berita yang menunjukkan bahwa pernah terjadi pertemuan atau berkumpul antara Khadir dengan seorang pun dari kalangan para nabi kecuali Nabiullah Musa alaihissalam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan kisahnya. Dan seluruh riwayat yang datang yang menyebutkan bahwa Khadir masih hidup, tidak ada satu pun yang sahih dari riwayat itu berdasarkan kesepakatan para ahlun naqli, para perawi hadis, para periwayat yang dipercaya. Wa amma ma jaa minal masyayikh fa huwa mimma yuta'ajjabu minhu kaifa yajuzu li'aqilin ay yalqa syakhsa la ya'rifuhu fayaqulu lah ana fulan fayusaddiquh. Adapun apa yang diriwayatkan dari hikayat-hikayat sebagian para masyayikh, sebagian para syekh, adalah satu hal yang diherankan. Bagaimana mungkin seorang yang berakal bertemu dengan seseorang yang dia tidak mengenalnya, lalu orang itu mengatakan saya adalah Khadir, lalu dia benarkan? Bagaimana mungkin? Apakah setiap orang yang mengaku berarti pengakuannya itu diterima? Ngumpul, ya kan, di satu majelis dihadiri oleh para wali, katanya para wali kutub hadir, lalu datang seorang jenggotnya panjang, terlihat ada atharul ibadah di wajahnya, terlihat bahwa dia seorang yang rajin ibadah, bersorban, wajahnya pucat pasih, menunjukkan bahwa dia rajin qiyamul lail. Lalu dia bertemu dengan seorang tidak dikenal. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya adalah Khadir. Lalu dibenarkan, oh, Khadir masih hidup. Dipastikan dulu Khadir yang mana ini. Jangan-jangan Khadir penjual bakso, Khadir penjual ini, penjual itu, kan banyak nama Khadir, ya kan? Dipastikan dulu. Dan boleh jadi juga syaitan datang mengaku bahwa saya adalah Khadir. Dari mana kamu bisa memastikan bahwa itu adalah Khadir yang pernah hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah? Nah, demikian pula Abu Bakar An-Naqash yang menukil dalam tafsirnya dari Ali Ar-Ridha dan Al-Imam Al-Bukhari, anna Al-Khadir mata, bahwa Khadir telah mati. Al-Imam Al-Bukhari ketika ditanya apakah Khadir masih hidup, maka beliau pun mengingkari, dan beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan. Abu Hayyan dalam tafsirnya mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa Khadir telah mati. Khadir telah mati. Abul Fadl Al-Mursi beliau mengatakan bahwa Al-Khadir yang pernah bertemu dengan Nabi Musa telah mati. Kalau seandainya beliau masih hidup, maka dia harus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia datang di masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia datang dengan membawa syariat sendiri, membawa aturan sendiri. Tidak boleh. Nabi Musa saja kalau seandainya masih hidup di masa setelah diutusnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak diperbolehkan membawa syariatnya terdahulu. Dia harus menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup pada zaman ini, tidak diperkenankan baginya kecuali dia harus
mengikuti apa yang aku bawa. Tidak boleh membawa syariat sendiri. Lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan, ya, menukil dari sekian banyak para ulama yang berpendapat bahwa Al-Khadir telah wafat. Nah, Al-Khadir telah wafat. Kalau seandainya pun dia masih hidup, dia harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal ahaditsul marfu'ah في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية لا يخلو حالها من أحد الأمرين إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك. Hadis-hadis yang diriwayatkan, yang dinisbatkan kepada Nabi tentang hal ini, bahwa Khadir masih hidup, seluruhnya sangat lemah sekali. Adapun sanad yang disandarkan kepada ahlul kitab adalah sanad yang batil, gugur, karena perawi-perawinya bukan perawi yang thiqah, yang terpercaya. Selain dari itu, dari berbagai macam hikayat dan berita, seluruhnya lemah, yang seluruh berita itu tidak terlepas dari dua keadaan. Apakah berita itu disusupkan ke dalam riwayat-riwayat orang-orang yang thiqah karena mereka lalai, mereka menyangka itu riwayatnya, padahal tidak, itu bukan dari riwayatnya, atau memang ada sebagian mereka sengaja berdusta, apakah atas nama Rasulullah, atau berdusta tentang berita-berita bahwa si fulan pernah bertemu Khadir dalam satu majelis atau di tempat tertentu. Walhasil, hadis ini sangat kuat menunjukkan bahwa Khadir telah wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sebagaimana engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka pun mengalami kematian. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menjadi permasalahan itu bukan hanya sekedar keyakinan bahwa sekarang ini Khadir masih hidup. Bukan hanya sekedar sampai di situ saja. Tapi keyakinan bahwa Nabi Khadir masih hidup dibangun di atas pemahaman yang lain, di atas akidah yang lain, yaitu akidah yang disebarkan oleh Ibnu Arabi dan yang bersamanya, dan yang berpaham dengan pemahamannya, bahwa Khadir itu wali. Jadi mereka membagi kondisi orang-orang yang soleh itu terbagi menjadi tiga. Ada Rasul, ada Nabi, ada Wali. Ada Wali. Dari tiga tingkatan ini, tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan Wali. Lalu di bawahnya Nabi, dan paling rendah Rasul. Ini pembagian kaum sufi, ya. Kata Ibnu Arabi, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan Nabi itu berada di antara fuwaiqar rasul, di atas Rasul dikit, tapi masih di bawahnya wali. Jadi Nabi itu kedudukan pertengahan. Yang paling tinggi itu wali, paling bawah Rasul. Lalu tidak sampai di situ, mereka pun mengatakan bahwa adapun Nabi, demikian pula Rasul, mereka diberi Allah Subhanahu wa taala syariat untuk disampaikan kepada umat ini, yang syariatnya itu zahirah, syariat zahir. Kalian harus sholat 5 waktu, nampak, kelihatan, sholat 5 waktu di masjid, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, dan seterusnya. Berbeda dengan syariat yang Allah berikan kepada wali, dalam hal ini Khadir. Syariat yang diberikan kepada wali itu syariat batinah,
Syariat batinah yang tidak bisa dibaca oleh orang yang mengikuti Nabi. Karena seorang yang mengikuti Nabi kacamatanya kacamata zahir. Ya. Beda dengan wali dan pengikut wali. Dia bisa menerawang gitu. Ya. Nah. Secara zahir kamu bisa melihat wali atau pengikut wali ini kelihatan gak sholat, tapi sebenarnya dia orang yang paling ibadahnya paling bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia cuma tidur-tiduran. Kenapa? Karena syariatnya gak nampak. Dia ahli hakikat, ilmunya ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Nah ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Akhirnya mereka meyakini bahwa seorang yang hendak mencapai tingkatan yang lebih mulia, yang lebih afdal, jadi pengikut wali, jangan jadi pengikut Nabi. Akhirnya membagi syariat ini. Ada pengikut syariat, ada pengikut hakikat. Yang mengikuti wali ya kadang kamu lihat dia masuk ke diskotik, bermain apa saya dengan perempuan, itu kan kacamata zahir yang kamu lihat. Sebenarnya dia sedang sholat di samping Ka'bah. Itu penglihatan kamu saja itu. Itu casingnya. Adapun isinya dia sedang ibadah. Coba. Ini kekufuran. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini ilhad. Ya. Akhirnya mereka yakin bahwa ada yang mengikuti wali. Yang mengikuti wali tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur. Nah, Ibnu Arabi seperti ini keadaannya. Ya. Belum keyakinan wahdatul wujud yang ada pada dia. Al-hululiyah. Ya, dan subhanallah kitab-kitabnya menyebar. Fususul Hikam, Al-Futuhatul Makkiyah. Ya. Dan dia juga menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Hu. Al-Hu. Dari kata huwa gitu. Ya. Bahwa zikir hu itu zikirnya orang sudah mencapai tingkatan tertinggi, ma'rifat hakikat. Ya. Kalau ahlu zahir zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau mau lebih tinggi lagi hu. Nah, pernah ada seorang yang datang, ngakunya dari Malaysia dan mengaku sebagai jelmaan Kahar Muzakkar yang sudah mati di peristiwa DITII yang lalu. Datang ke Makassar. Kebetulan saya sholat Jumat di Islamic Center. Yang isi dia, wah, orang kagum dengan pembahasannya. Dia ceramah setelah sholat Jumat. Dia menjelaskan tentang la ilaha illallah, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu keutamaan mengucapkan illallah, 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 illallah. Setelah itu keutamaan mengucapkan Allah, 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 Allah. Setelah itu hu. Ini yang paling tinggi, tingkatan zikir tertinggi itu ketika engkau berzikir hu. Oh, poin hu itu. Enggak ada maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdaluha kalimatul la ilaha illallah. Cabang keimanan tertinggi a'laha la ilaha illallah. Ini hu. Ibnu Arabi menulis kitab khusus Al-Hu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika
menyebutkan 10 pembatal Islam. Di antaranya barang siapa yang menyangka bahwa ada seseorang dari umat ini yang diperbolehkan keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa dari syariat ini, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia wajib tunduk, beriman, membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada dari kalangan umat ini diperbolehkan untuk mengikuti wali selain dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita fahamkan kaum muslimin. Tidak sedikit dari kaum muslimin itu memiliki pemahaman bahwa ada ilmu laduni, ada pengikut wali. Orang yang mengikuti wali boleh tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.